Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wa salamun ala sadina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya serta hidayahnya lah kita dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahmi serta bertolabul ilmi bersama di kajian rutin setiap Ahad malam bersama sobat ngaji yang mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga salawat serta salam semoga tetap tercurah rahmatnya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya yang mana beliau Nabi yang membawa syafaat dan mudah-mudahan kita selaku umatnya juga mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah selamat malam dan juga selamat bergabung kembali kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Sudah mencapai di 58 partisipan ya, Masya Allah, alhamdulillah. Dan untuk program kelas Tasin Akbar ini programnya gratis sehingga Bapak Ibu semua juga bisa mengajak teman-temannya, rekan juga keluarganya untuk bisa bergabung di kelas Tasin Akbar ini ya. Bisa di-share saja untuk linknya yang sudah ada di grupnya masing-masing seperti itu. Nah, sebelumnya Siva mau sapa-sapa terlebih dahulu di sini. Bapak Ibu semua gimana kabarnya untuk malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan sehat selalu nih Bapak Ibu semua. Amin Dan ya rabbal alamin. wilayah mana saja yang masih terguyur hujan nih Bapak Ibu semua? Magelang hujan. Purwakarta, Magelang, Jawa Barat Purwakarta masih. masih hujan ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat reda dan juga memberikan keberkahan ya. Kebetulan Amin ya untuk rabbal di alamin. Bandung sudah Amin ya hujannya rabbal Bapak Ibu semua sudah cukup reda. Alhamdulillah ya. Nah, kira-kira di sini Bapak Ibu semua ada yang tahu untuk materi apa yang akan kita bahas pada malam hari ini? 5 elemen 5 elemen ya, huruf makhraj betul sekali ya. Insya Allah kita akan sama-sama menyimak materi pembelajaran malam hari ini yang insya Allah kita akan ditemani dan dibersamai oleh salah satu asatid dari tim Sobat Kaji yaitu ada Ustadz Aziz ya. Dan insya Allah nanti juga akan ada link absensi yang akan Siva bantu lampirkan di kolom komentarnya. Nanti jangan lupa Bapak Ibu untuk diisi ya. Baik Bapak Ibu, Siva sapa terlebih dahulu ya. Kita sapa terlebih dahulu untuk Ustadz Aziz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz. Gimana nih kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Tentunya juga bahagia ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah teh bahagia Masya Allah. Masya Menyapa Allah. teman-teman semua di dunia maya Masya Allah ya. Masya Allah Pak Ustadz. Ini biasanya kita pesertanya sampai 300 peserta nih Pak Ustadz. Insya Allah kita akan nanti akan terus bertambah untuk pesertanya ya. Dan juga untuk malam hari ini juga Ustadz Aziz sudah siap ya Pak Ustadz ya? Insya Allah. Siap. Insya Allah. Baik Bapak Ibu semua, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada malam hari ini juga bermanfaat dan juga tidak ada kendala, internetnya juga stabil dan mari kita mulai saja untuk kajian malam hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempatnya Siva serahkan kepada Ustadz Aziz. Silakan Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan liman arsala khairal mursalin ya khairu ummatin bi khairi milali fa afdhalus salati wassalami ala Muhammadin saffatil anami. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum
la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, masyaallah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang Allah Ta'ala muliakan, kita bertemu kembali seperti biasa alhamdulillah di Tahsin Akbar ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, karena dengan inayahnya, karena dengan hidayahnya, karena dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di dalam satu majelis yang insya Allah yang Allah Ta'ala akan muliakan. Karena Rasulullah SAW sabdakan dalam hadisnya, ketika ada majelis ilmu maka ada 4 keutamaan. Apa itu? Yang pertama, anzalathumus sakinah, akan Allah turunkan sakinah. Masya Allah ya, sakinah artinya ketenangan. Jadi insya Allah ketika kita berhalaqah, ketika kita menuntut satu ilmu, maka Allah Ta'ala akan memberikan fadilah yang pertama ini, yaitu sakinah, ketenangan. Jadi nggak ada yang namanya gegana ya Bapak Ibu sekalian ya, gelisah galau merana, insya Allah Allah Ta'ala akan hilangkan. Pertama sakinah. Yang kedua fadilahnya, Allah Ta'ala akan ghasyiyatuhumur rahmah, akan memberikan rahmatnya, yang mana rahmat Allah Subhanahu wa taala ini ternyata hal yang sangat-sangat kita perlukan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Rahmat. Lalu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang ketiga, Allah Ta'ala akan mengirimkan haffathumul malaikah. Allah Ta'ala akan mengirimkan para malaikatnya, yang mana diutus oleh para oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaungi orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Bayangin Bapak Ibu sekalian ya, ketika kita dinaungi oleh salah satu makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan dari cahaya, itu salah satu kemuliaan yang sangat luar biasa. Dan juga ingat di dalam Al-Quran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Nah, jadi malaikat dan ulul ilmi di dalam ayat ini dia disatukan derajatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ketika majelis ilmu, maka seseorang ini akan sama derajatnya dengan para malaikat. Terus yang kedua. Lalu yang terakhir, yang ketiga ya, yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan zakarallahu fi man 'inda. Zakarahumullahu fi man 'inda, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala akan sebut-sebut majelisnya di fi man 'inda, di majelis-majelis yang mulia, yang lebih mulia lagi, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita semua fadilah-fadilah tersebut sehingga menjadikan kita pribadi yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan. Seperti biasa, kita membaca satu surah terlebih dahulu. Kita membaca surah Al-Fatihah sebagai pembuka kajian kita pada malam ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan khazanah-khazanah ilmu, membukakan pintu-pintu keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dari basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala membukakan segala kemudahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, seperti biasa diawali surah Al-Fatihah. Kita lanjutkan program khataman kita ya. Bapak Ibu sekalian bisa ikut membaca dengan saya, akan tetapi mohon untuk mikrofonnya tidak dihidupkan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian
Cukup lihat saja di layar, mikrofonnya di mute atau tidak dihidupkan ya. Baik, kita mulai kemarin sampai ayat 71. Nah, satu ain ya. Sekarang kita lanjutkan lagi sampai ayat 82. Nah, 82. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna idribuhu biba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah.
فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita sudah membaca satu ain ya. Satu ain tadi alhamdulillah kita baca dari ayat 72 insyaallah sampai ayat 82. Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala berkahi pembacaan Quran yang kita laksanakan pada malam kali ini. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita akan lanjutkan untuk materi kita kali ini, yaitu mengenai makhraj ya, yaitu 5 elemen. Ada yang tahu maksudnya apa 5 elemen, Bapak Ibu sekalian? 5 elemen yang mengubah karakteristik berarti ya. Ya. Pembagian apa 5 elemen? Ya, gua jalan dua dah. Tempat mahrojnya. Betul. Pembagian tempat makhrajnya. Betul, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kita akan membedah makharijul huruf. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sebelum kita masuk ke materi perlu diketahui bahwasanya Bapak Ibu sekalian pasti tahu bahwasanya Al-Qur'an ini salah satu kitab penutup ya, atau khatamul kitab. Sekitar 15 abad yang lalu Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada salah satu lafaz di dalam Al-Quran, hudal linnas. Nah, Al-Quran ini sebagai hudan atau petunjuk linnas bagi para manusia. Manusia itu di mana? Apakah di Arab saja? Perlu diketahui manusia bukan di Arab saja. Bapak Ibu sekalian juga manusia, saya manusia, siapapun orang-orang yang ada di muka bumi ini, dia manusia. Jadi bukan hanya di Arab saja. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Al-Quran Allah Ta'ala turunkan bilisanin arabiyyim mubin, dengan bahasa yang Allah Ta'ala pilih, yaitu bahasa Arab. Perhatikan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ketika kita bicara Arab, nah, bahasa Arab ya, tadi diturunkan di Rasulullah SAW pertama menyebarkan Islam di Mekah, lalu melanjutkan ke Madinah. Nah, di Mekah karena sembunyi-sembunyi lanjutkan ke Madinah. Madinah terus menerus buka sampai Islam ini sampailah kepada orang-orang yang bukan Arab. Sedangkan Al-Quran itu bahasa apa tadi? Bahasa Arab. Maka yang harus dipelajarin selain syariat, maka bahasa Arabnya itu perlu dipelajari. Ustaz, maksudnya apa bahasa Arab? Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pentingnya benar dalam suatu bahasa itu sangat-sangat berfaedah di dalam artinya. Karena gini, ada di beberapa negara ketika membaca surah Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim, ya gitu ya, harus pakai H kecil. Nah, karena mereka tidak tahu bahwasanya huruf H kecil itu bunyinya seperti apa, maka mereka membacanya Ar-Rahmanir Rahim, atau mungkin hanya menjadi H besar, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini akan jadi salah di dalam artinya. Dan perlu diketahui ketika bunyi per negara beda, misalkan ya, bayangkan Bapak Ibu sekalian, Al-Quran per negara beda bacanya, lalu lisannya kan beda nih, akhirnya hurufnya beda.
apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi jika hal itu ditinggalkan, bahasa Arabnya ditinggalkan, makhorijul hurufnya ditinggalkan, tidak sesuai dengan bahasa Arab, maka Al-Quran dipastikan akan punah. Akan tetapi, Masya Allah, salah satu bentuk perjuangan para ulama ada yang namanya taswirul kitabi. Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat nih, kita tarik lagi ke zaman Rasulullah SAW. Jikalau pada zaman Rasulullah SAW itu ada kamera digital, atau ada zoom deh, ada zoom Iya. kayak gini. Nah, maka bisa apa? Bisa direkam, terus kita perhatikan, kita pelajari. Bisa kan? Sangat-sangat bisa. Akan tetapi tidak ada yang seperti itu. Di zaman Rasulullah tidak ada kamera digital. Maka talaki sistemnya dari guru ke murid, guru membacakan, murid mendengar. Murid membacakan, guru mendengar. Jika ada salah maka dikoreksi. Terus menerus turun-temurun sampai ke para ulama-ulama. Lalu ada satu ulama yang beliau sangat faqih di dalam bahasa, ya terutama bahasa Arab, namanya Imam Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Nah, beliau disifatkan oleh muridnya Imam Shibaweh. Nah, Imam Shibaweh mensifatkan bahwasanya Innal Khalil zaqul huruf. Innal Khalil zaqa atau tazawwaqal huruf. Jadi Imam Khalil ini, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itu benar-benar menikmati huruf per huruf di dalam bahasa Arab. Makhorijul huruf benar-benar dinikmati. Kita kalau makan misalkan Bapak Ibu sekalian, makan rendang, misalkan makan sate, makan apa lagi? Makan yang enak-enak pokoknya. Maka kita akan nikmati suap per suap, sedikit-sedikit. Kita enak nikmati sedikit-sedikit. Nah, Imam Al-Khalil, beliau merasakan lazidh dzaqul huruf di dalam huruf-huruf Arabia. Fa, affa, azza, terus dianalisis. Nah, dianalisis. Benar-benar diriset satu persatu. Beliau coba bunyikan huruf fa, lalu zai, za, azza. Huruf fa dia tidak ada getaran di tenggorokan. Dia ada nafas yang keluar. Af. Sedangkan huruf za, az. Itu tidak ada ternyata. Nah, beliau sampai kayak gitu. Lalu, apa yang beliau simpulkan? Berarti huruf fa, dia ada udara yang keluar. Yang akhirnya dinamakan dengan sifat hamas. Nah, hamas itu artinya keluar udara. Atau arti secara lughah, secara bahasa, itu artinya berbisik. Ya, jadi seperti suara yang berbisik ya. Lalu tadi huruf zai, z. Nah, ini terasa di tenggorokan. Tapi dia nggak keluar nafasnya. Nah, berarti jahar. Dinamai jahar. Karena apa? Karena jelas suaranya. Tidak seperti orang yang berbisik-bisik. Terus satu persatu akhirnya disusunkanlah di dalam satu kitab. Metode itu atau proyek para ulama ini disebutkan dengan taswirul kitabi, yaitu merekam dari mulut guru-guru para ulama ini, dituliskan, dituangkan kepada kitab, dan kitabnya sampai ke kita. Ada Jazariyah, Tuhfatul Atfal, dan lain-lain masih banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, lalu ada cara belajarnya. Nah, kalau kita tadi mengulik ada ulama yang belajar seperti itu. Nah, cara belajarnya itu melalui talaki. Talaki itu apa? Kita saling berhadapan, lalu kita membacakan atau kita mendengar. Nah, kasusnya biasanya guru baca, murid mendengar. Seperti siapa? Seperti sahabat Ubay bin Ka'ab. Nah, waktu itu disuruh oleh Rasulullah, dengarkan bacaan saya, lam yakunil ladzina kafaru, atau surah Al-Bayyinah. Rasulullah bacakan. Nah, itu berarti
dari guru membaca, lalu murid mendengarkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, guru mendengar, murid membaca. Di zaman Rasulullah ada juga yang seperti ini. Waktu itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga sahabat Hisham. Nah, sahabat Hisham radhiyallahu anhu ini berselisih Bapak Ibu sekalian ya. Jadi para sahabat pun bisa berselisih, berbeda pendapat ketika apa? Ketika membaca satu ayat. Nah, Umar bacanya seperti ini, Hisham bacanya seperti ini. Datanglah kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, ini Hisham bacanya kayak gini. Wahai Rasulullah, ini Umar bacanya kayak gini. Yang mana yang benar? Akhirnya Rasulullah SAW jawab, coba Umar kamu baca. Karena Sayyidina Umar radhiyallahu anhu baca hakadza unzila. Nah, benar kayak gitu. Seperti ini Al-Qur'an diturunkan. Coba Hisham baca. Baca beres hakadza unzila. Seperti ini diturunkan. Jadi langsung dikoreksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, target kita, nah tadi kan talaki ya, talakinya itu guru dengan murid. Guru membaca, murid mendengar. Lalu murid membaca, guru mendengar. Nah, target kita Bapak Ibu sekalian dengan pembelajaran di dalam khususnya sekarang makhorijul huruf, kita bayangkan betapa nikmatnya ketika kita sebagai umat muslim, umatnya Nabi Muhammad SAW, baca Al-Quran di depan Nabi Muhammad SAW di surga nanti. Lalu Rasulullah SAW sabdakan hakadza unzila. Seperti ini Al-Quran diturunkan. Betapa bahagianya, betapa tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diutarakan bagaimana perasaan kita apabila dikoreksi dengan oleh Rasulullah SAW dan bacaan kita ternyata benar. Masya Allah, itu salah satu kenikmatan sebuah Allah Ta'ala berikan kepada kita semua ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita akan lanjutkan. Itu sekilas saja mengenai muqaddimah di dalam mempelajari makhorijul huruf. Kita jadi 5 elemen ini yang akan terus menerus melekat insyaallah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan perlu diketahui bahwasanya ilmu tajwid ini dia salah satu potongan sebenarnya ya. Salah satu potongan dari kitab-kitab ulama terdahulu yang membahas mengenai bahasa Arab. Jadi tajwid itu bahasa Arab. Nah, jadi dulunya kayak gitu ya. Saya ulangi, ilmu tajwid ini merupakan potongan atau satu bab dari kitab yang isinya tentang mempelajari bahasa Arab. Jadi kalau di bahasa Inggris itu fonetik. Nah, di bahasa kita fonetik juga sama ya. Cara membaca huruf ini, sifatnya seperti ini. Nah, itu dulu di dalam kitab-kitab bahasa Arab. Salah satu kitabnya ada namanya Imam Shibaweh. Nah, Imam Shibaweh, beliau mempunyai kitab judulnya Al-Kitab. Jadi kalau judulnya apa? Ya kitab gitu. Nah, seperti itu Imam Shibaweh. Di situ isinya ada 4 pembahasan. Nah, di pembahasan yang ketiga itu mengenai makhorijul huruf dan juga sifat-sifat huruf. Full itu ada semuanya dari awal sampai akhir. Hanya saja yang menjadi pembeda. Nah, yang menjadi pembeda ada 4. Nah, bisa dicatat Ibu-ibu sekalian ya. Semua hukum-hukum tajwid itu adalah hukum-hukum tentang bahasa Arab. Kecuali 4. Yang pertama, ada yang namanya mad yang melebihi 2 harokat. Nah, jaa misalkan kayak gitu. Orang-orang Arab gak ada yang ngomongnya kalau jaa, misalkan gitu. Enggak, tapi jaa gitu aja. Jaa, ya ji'u. Nah, makanya ini kekhususan di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah kepada sahabat terus menerus sampai kepada kita semua. Itu dibacakannya memang seperti itu. Jadi ada mad yang dia dibaca lebih dari 2 harokat. Itu yang pertama.
Kedua, yang jadi pembeda dari kitab yang tadi, ya, kecualinya ya, yang kedua itu adanya memanjangkan gunnah. Mayyaqulu, misalkan seperti itu. Lalu mimma, seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya saktah. Nah, itu saktah di bahasa Arab gak ada gitu. Bukan di bahasa Arab, di orang Arab ngomongnya gak ada saktahnya. Lanjut aja terus. Nah, di dalam Al-Qur'an ada saktahnya. Yang keempat, di dalam Al-Qur'an ada yang namanya at-tanghim atau tarannum ya, yaitu memperindah suara ketika membaca Al-Qur'an. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, perhatikan. Jadi, kenapa bisa disebut ilmu tajwid itu ilmu atau bahasa Arab gitu? Karena tadi itu salah satu potongan dari kitab-kitab yang yang ulama dahulu sampaikan. Lalu ilmu tajwid dipisahkan akhirnya. Nah, ilmu tajwidnya dipisahkan karena apa? Karena banyaknya kebutuhan para pembaca Al-Quran. Akhirnya dibedakan, ada yang namanya ilmu tajwid. Lalu ditambahi deh, ada hukum nun sukun, hukum mim sukun, dan lain-lain. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itu hanya intermezzo di awal saja. Kita insya Allah akan lanjutkan pembelajaran kita pada malam kali ini mengenai makhorijul huruf. Oke. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, makhorijul huruf. Nah, secara umum ada 5 ya. Secara umum itu ada 5. Yang kita pelajari malam ini, nah, itu huruf per huruf insya Allah. Jadi secara umum makhorijul huruf itu ada 5. Secara khusus, itu ada 17. Dari mana Ustadz ini angkanya? Ada dalilnya, yaitu di kitab Jazariyah di Matan Al-Muqaddimah. Makhorijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Makhorijul huruf itu ada 17. Ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Menurut pendapat ulama yang mukhtabar. Nah, mukhtabar itu ulama-ulama yang faqih, ulama-ulama yang terpercaya. Lalu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dibagi lagi. Nah, tadi secara umum ada berapa Bapak Ibu sekalian? Secara umum ada 5 makhorijul huruf itu. Secara khusus ada 17. Nah, yang 5 ini isinya apa saja Bapak Ibu sekalian? Pertama, Al-Jauf. jauf. Al-Jauf. Lalu ada khoyshum. Betul. Khoyshum, al-lisan, al-halqu dulu ya. Nah, al-halqu, lalu al-lisan, ya, lisan sama syafatan. Syafatain atau syafatan. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini yang akan kita pelajari insyaallah mengenai 5 elemen yang mengubah satu huruf. Nah, seperti ya. Lalu tadi ini secara umum itu ada 5. Secara khususnya ada 17. Berarti dari 5 ini menjadi 17. Berapa saja jumlahnya Bapak Ibu sekalian? Pertama di Al-Jauf itu ada berapa tempat? 1. 1. Di Al-Jauf ada 1 ya. Lalu di Al-Khoyshum tempatnya, makhrajnya. Nah, itu ada 1 juga. Lalu di Al-Halqu itu ada 3. Berarti baru 5 nih. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di syafatan itu ada berapa Bapak Ibu sekalian? 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di lisan. Di alisan ada berapa? Alisan ada 2. Nah, berarti sisanya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sisanya berarti berapa Bapak Ibu sekalian? 7. Nah, sisanya ada 10.
Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ditambah 12. 5 ditambah 12 berapa? 17. Pas 17. makhorijul hurufi 17. Jadi makhorijul huruf itu ada 17 tempatnya. 1 di al-jawf, 1 di al-khayshum, 3 di al-halqu, 10 ada di al-lisan, 2 ada di asy-syafatan. Lalu, kenapa kita harus nih Bapak Ibu sekalian? Kenapa kita harus mempelajari makhorijul huruf? Karena itu bisa menyebabkan salah arti. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, itu bisa menyebabkan salah arti di dalam membaca Al-Quran. Kita jangan jauh-jauh terlebih dahulu. Huruf ta. Nah, huruf ta ya. Huruf ta ini kalau tebal dia jadi apa? Jadi huruf To. po. Betul. Ada di Al-Quran ada nih, ada at-tolak. Nah, lihat ya. Ya. Ya, ada at-tolak, ada at-talak. Nah, lihat jelas ya, ada at-tolak, ada at-talak. Itu beda dalam tebalnya saja. Kalau tipis, tak. Kalau tebal, po. Po. Nah, yang satu artinya at-tolak itu cerai. Nah, ini ya. Ini artinya cerai. Lalu yang ini artinya pertemuan, talaki. Laki. Ya, pertemuan. Nah, ketika kita misalkan salah baca at-talaqu marlotan, itu ayatnya itu. Kita bacanya at-talaqu marlotan, berarti itu jadi beda. At-talaqu cerai, marlotan 2 kali. Nah, jadi cerai itu batasnya atau talak itu hanya 2 kali. Yang ketiga udah nggak bisa lagi misalkan ya. Sedangkan at-talaqu marrotan, pertemuan ada 2 kali. Jauh nggak artinya? Sangat-sangat jauh. Lalu ada lagi Bapak Ibu sekalian, misalkan di huruf sin. Nah, huruf sin ketika tebal dia hurufnya jadi apa? Huruf sod. Sa sama so. Nah, lalu di Al-Quran ada kata-kata asa. Nah, asa ini artinya mudah-mudahan. Atau di nahwu disebut taroji. Jadi pengharapan. Sedangkan aso. Apa artinya aso Bapak Ibu sekalian? Maksiat. Ya, jauh. Asa mudah-mudahan, aso maksiat. Asa rabbuka ayyab'atsaka maqaman mahmuda. Semoga Allah Ta'ala membangkitkan kepada engkau maqam mahmuda, memberikan kepada engkau maqam mahmuda, derajat yang tinggi atau terpuji. Sedangkan aso telah bermaksiat, rabbuka Tuhanmu. Oh, itu sangat-sangat jauh. Lalu aso juga ada yang artinya tongkat. Nah, tongkat Nabi Musa itu di surah-surah di Al-Quran. Jadi itu artinya bisa beda. Satu lagi Bapak Ibu sekalian, ketika kita salah membaca, misalkan huruf sin, ya, tertukar dengan huruf shin. Di tentang Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran sampai akhir, itu akhirannya ada kata-kata tashkurun. Ya. Jadi tashkurun. Seperti itu kurang lebih. Tashkuruna. Itu artinya apa Bapak Ibu sekalian? Tashkurun, syukur. Sedangkan misalkan kita bacanya tidak sesuai dengan sifat, tidak sesuai dengan makhrajnya. Jadi tashkurun pakai sin biasa, Bapak Ibu sekalian. Mabuk. Iya, artinya jadi apa? Mabuk. Mabuk. Ini kalau kita artikan, syakaro tadi apa? Syukur. Sakaro itu mabuk, berarti sangat jauh artinya. Jadi kalau kita ambil konteksnya dari awal tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Jadi Al-Quran jadikan petunjuk agar kalian apa? Agar kalian pertama bersyukur. Nah, tapi kalau kita bacanya tashkurun, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan menjadi hudan agar kalian mabuk. Jauh nggak Bapak Ibu sekalian?
Yang Apain? jangan Apa namanya? Ketika Al-Quran diturunkan menjadi mabuk. mabuk. Nah, Kalau itu berarti kita dia sangat jomplang artinya ya. Dia artinya menjadi lahnul jali. Kesalahannya kesalahan yang sangat fatal. Maka kita jangan sampai seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terutama yang mempelajari Al-Quran. Jangan sampai ketika baca tashkurun malah jadi taskurun. Nah, itu hanya beberapa saja. Jadi begitu fatalnya ketika kita salah dalam pembacaan atau melafazkan yang namanya makharijul huruf. Baik, kita akan lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nah, saya akan memulai dari makhraj yang urutannya paling bawah dulu ya, yaitu al-halqu. Nah, berarti al-halqu ini apa artinya? Tenggorokan. Nah, Bapak Ibu sekalian punya tenggorokan, di situ terdapat huruf-huruf yang dibunyikan di dalam bahasa Arab. Nah, tadi al-halqu tepatnya ada beberapa? Berapa Bapak Ibu sekalian? Ada 3. Jadi ada aqsal halqi, ada wastul halqi, dan ada adnal Adnal halqi. Tuh. Kita akan mulai dengan huruf yang paling pertama di al-halqu, yaitu huruf hamzah. Nah, huruf hamzah ini Bapak Ibu sekalian, kita akan bedah. Nah, di sini ada dalilnya terlebih dahulu. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u, tsumma li wasṭihi fa'ainun ha'u, adnahu ghainun kha'uha. Nah, sampai situ. Ini dalil di Imam Ibnu Jazari di dalam matan Al-Muqaddimah. Jadi di sini disebutkan kemudian dari pangkal tenggorokan di aqsal halqi itu ada 2 huruf, yaitu hamzun dan juga ha'u. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, tenggorokan paling dalam itu yang mana sih? Kita lihat gambarnya. Nah, tenggorokan yang paling dalam di sini letaknya. Kalau kita kiaskan dengan tangan kita tuh sebenarnya nggak bisa pasnya di mana ya, karena ketika kita bunyikan yaitu bergetar juga. Nah, hanya saja kalau di laki-laki itu ada patokannya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau di laki-laki ada patokannya itu di sekitar jakun. Nah, kalau laki-laki itu ada jakun ya. Nah, bunyi hamzah makhrajnya di situ. Itu yang dinamakan aqsal halqi. Nah, lalu kita jangan bingung Bapak Ibu sekalian ya dengan ujung dan juga pangkal. Nah, biasanya masih ada yang bingung. Apa itu ujung, apa itu pangkal. Jadi, kalau pangkal itu bagian bawah, paling bawah. Kalau ujung bagian paling atas. Kalau di tenggorokan konteksnya. Kita lihatnya dari mana? Dari cincin yang dipakai ketika misalkan lamaran, ketika nikah. Nah, cincinnya itu dipakai di pangkal jari manis, bukan di ujung jari manis. Jadi pangkal atau tenggorokan aqsal halqi itu di pangkal tenggorokan atau tenggorokan paling dalam. Itu makhrajnya. Lalu kita akan lanjutkan bedah sifatnya satu persatu. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, semua sifat ini itu dikategorikan benar-benar diriset satu persatu oleh siapa? Oleh para ulama. Jadi alhamdulillah kita dipermudah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu meneliti satu-satu lagi, kita sudah disajikan oleh para ulama dengan cara tadi taswirun kitabi. Jadi para ulama ini merekam dari guru-gurunya, dari mulut-mulut gurunya bunyinya gimana, lalu dituangkan di dalam kitab sampai ke kita tinggal mempelajarinya. Sifat pertama, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di huruf hamzah ini ada yang namanya jahr. Nah, tadi sudah dibahas pertama ya. Jahr itu artinya apa Bapak Ibu sekalian? Tertahannya nafas. Nah, tertahannya nafas. Nah, jadi dia nafasnya tidak keluar ketika dibunyikan. Cara mengetahuinya seperti apa? Cukup kita letakkan tangan kita di depan mulut. Lalu rasakan apakah ada udara yang keluar atau nafas yang keluar. A, I, U. Maka dipastikan sifat jahr ini dia tidak ada suara yang keluar. Lawan dari jahr apa? Hams. Nah, jadi dia punya lawan yaitu sifat hams.
Kalau hamas udah jelas nafasnya keluar. Hurufnya apa saja? Mahmusuha fahasahu syakhsun. Tuh. Lalu sifat yang kedua Bapak Ibu sekalian namanya apa? Syiddah. Nah, syiddah ini artinya keras kalau secara bahasa. Kalau secara istilah itu tertahannya suara. Jadi suaranya tertahan. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Cukup kita sukunkan. Nah, cukup kita apa? Sukunkan. Syiddah. Syiddah ini hurufnya apa saja? Syadiduha lafzu ajid qatin baka. A. Nah, berarti hamzah termasuk ajid. A. Jadi dia tertahan suaranya ketika hamzah. Ba, bu, bi. Seperti itu. Jadi tidak boleh mengalir ba, bu, bi, maka dia bukan hamzah lagi, dia menjadi alif kalau gitu ya. Syiddah. Nah, syiddah ini Bapak Ibu sekalian punya lawan. Apa lawannya? Rohwah. Wah. Ya, rohwah artinya mengalir suaranya. Yang ketiga, ada namanya sifat istifal. Istifal itu rendah. Nah, lidahnya itu tidak naik. Nah, ini ya. Lidahnya ini dia tidak naik ke atas, tidak ke sini, tidak nempel, akan tetapi di bawah saja. Atau bahasa singkatnya itu tipis. Nah, hamzah tidak boleh menjadi tebal. O, u, misalkan kayak gitu. Dia harus tipis. A, I, U. Jadi kita buka mulut, senyum sedikit. A, I, U. Ketika fathah. A. Seperti itu. Lawannya isti'ala. Isti'ala ini berarti dia huruf-huruf yang tebal. Lidahnya naik. Wasab'u alwin khussa dagtin qid hasar. Jadi wasab'u alwin khussa dagtin qid. Itu huruf-hurufnya. Lalu sifat keempat Bapak sekalian namanya infitah. Nah, infitah itu apa? Terbuka. Terbuka apanya? Jalur dari sini dia terbuka ke rongga tenggorokan. Jadi tidak tertutup di sininya Bapak Ibu sekalian. Atau bahasa singkatnya itu tipis. Sama ya. Lawan dari infitah, apa lawan dari infitah? Itbaq. Nah, itbaq itu tertutup. Nah, sedangkan ini dia terbuka. Set. Nah, seperti itu. Lalu Bapak Ibu sekalian, sifat yang terakhir. Nah, ini sifat ismat namanya. Ada yang tahu apa arti dari ismat Bapak Ibu sekalian? Sulit. Ya, sulit atau sukar, tapi ada yang lebih pas. Nah, yang lebih pas atau yang lebih gampang. Itu artinya jauh. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sifat ismat ini salah satu sifat yang ada ikhtilaf di kalangan para alim ulama mengenai masuk atau tidaknya ke makhorijul huruf sifatnya. Jadi ada yang mengatakan ismat ini masuk, ada yang mengatakan ismat itu bukan bagian dari sifat. Nah, hanya saja kita perlu untuk menjelaskannya. Jadi ada yang ismat secara bahasa misalkan, ada yang secara bahasa Arab gitu ya, secara retorika misalkan. Nah, kalau ini ismat secara sifatnya saja, secara di huruf-huruf hijaiyah. Apa maksud sulit atau jauh? Dia harus ada usaha dulu atau ditarik dulu ke belakang Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak di sini dibacanya. Nah, dibacanya tadi di mana suaranya? Di sini, yang kayak ada wifi ya, ada sinyal. Harus ditarik ke belakang dulu atau jauh, harus ke belakang dulu baru bisa diucapkan atau dibaca. Nah, itu ismat itu seperti itu secara mudahnya. Karena apa? Karena kita cukup lihat lawan sifatnya. Apa namanya? Idlaq. Nah, idlaq itu wa farra min lubil huruful muzlaqah. Jadi farra, mim, nun, lam, ba. Nah, ada 6 huruf ya. Saya tulis di sini fa, ro, mim, nun, lam sama ba. Nah, ini ro-nya kayak la juga ya. Bentar. Huruf ro misalkan. Nah, huruf ro misalkan gitu ya. Fa,
ro, mim, nun, lamba ini. Nah, ini 6 huruf ini ketika diucapkan itu mudah dan tidak jauh, dekat berarti. Fa, ro, mim, nun, lamba. Ketika dibaca dia di sini, di depan mulut kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu dilambangkan dengan idlak. Fa, lo, ma, na, la, ba. Itu semua di depan. Berbeda dengan huruf-huruf ismat. Selain 6 ini huruf ismat. Hamzah dia harus ditarik di belakang dulu. Makanya harus ada usaha dulu. Dibaca baru keluar suaranya. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya mengenai ismat. Nah, ada juga yang mengatakan bahwasanya idlak ini artinya pelicin atau licin. Biar apa? Biar mudah ketika diucapkan. Nah, itu panjang pembahasannya. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya akan saya lebih dalami lagi mengenai ismat ini Bapak Ibu sekalian ya. Baik, itu sifat-sifatnya. Sifat-sifat huruf hamzah. Yang dominan itu ada 3. Jahar, syiddah, dan juga istifal. 3 ini yang beda warnanya. Nah, dia yang paling mempengaruhi di dalam pelafalan huruf hamzah. Oke, kita coba. Nah, kita coba dipraktekkan di sini. Nah, di sini ada salah satu pola yang bisa kita pelajari terutama di dalam sifatul huruf karena kita mempelajarinya langsung secara sukun. Nah, lalu di sini diperlihatkan ada tasydid ya. Nah, ini hanya contoh saja, jadi ditekan membacanya. Seperti apa? Seperti ini Bapak Ibu sekalian. A, 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 a. Nah, i, 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 i. Ini kita lanjut. U, 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 u. A, i, u, a, a. A, i, u, i, i. A, i, u, u. Nah, jadi ketika dibaca, dia harus jelas sifat-sifatnya. Tadi ada jahar, syiddah, dan terakhir istifal. Nah, sebelum kita lanjutkan di polanya, Bapak Ibu sekalian, ada kesalahan umum. Nah, ada kesalahan umum, ini bisa dicatat. Kesalahan umum ketika membunyikan atau membaca hamzah. Nah, kesalahan umum, terus di sini kesalahan umumnya hamzah gitu ya. Yang pertama, dia tertukar dengan ain. Pernah dengar Bapak Ibu sekalian? Kesalahan umumnya tertukar dengan ain. Misalkan minal mu'minina, itu salah. Yang benar minal mu'minina. Nah, itu kesalahan yang pertama. Jadi tidak boleh tertukar dengan huruf ain ketika membaca hamzah. Yang kedua, kesalahan umum pada hamzah itu dibaca mengalir. Nah, dibaca mengalir, maka itu salah. Minal mu'minina, mu'minina. Harusnya ditekan ketika sukun karena dia ada yang namanya sifat syiddah mu'minin. Tidak boleh mengalir. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini yang lumayan sering terjadi. Namanya diseret. Nah, diseret ya. Ini kurang jelas. Nah, diseret. Diseret itu seperti apa? Saya akan contohkan langsung. Nah, saya akan contohkan langsung di dalam latihannya. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini lumayan sering terjadi tapi kurang kurang kadang enggak ngeh kalau itu tuh salah gitu. Nah, seperti itu ya. Saya akan bacakan coba yang ini. Ini contoh bacaan yang diseret. Nah, ini ya. Bisu'i wal fahsya. Nah, perhatikan yang di sini. Bisu'i wal iwa. Nah, itu diseret bacanya. Itu salah. Harus jelas bacanya, pelafalannya. Bisu'i wal
i. Nah, seperti itu. Lalu di contoh yang lain, misalkan ini. Sama ini seringkali terjadi juga. Wala ini taba'ta ahum. Harusnya ahum a. Nah, itu harus diperhatikan juga. Jangan sampai diseret. Misalkan ini juga wala ini taba'ta wala ini harus wala ini i harus jelas dibaca. Wala ini taba'ta ahum. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian di polanya. Nah, di polanya Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti saja di rumah. Baca sama-sama dengan saya di sini tapi tidak usah di open mikrofonnya. Nah, perhatikan ada pola praktis metode Banaba dari Sobat Ngaji. Ini salah satu metode atau pola yang sudah familiar bagi Bapak Ibu sekalian ya. Ini bisa riyadhatul lisan, jadi melatih lisan kita dalam makhorijul huruf, salah satunya itu. Saya akan contohkan ana a na au nu na ina i na aini u na. Nah, setiap a atau hamzah ini harus jelas, jangan diseret. Yang kedua naik ana a na au nu na ina i na aini u na. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika dibaca tidak boleh diseret. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang coba latihan. Bapak Ibu sekalian, ada yang mau membaca yang pertama ini? Yang wala ini taba'ta. Ada yang mau Baik, Pak membaca? Ustadz, Sipa bantu ya, Pak Ustadz ya. Ya, mengerti? Baik pertama. Bapak Ibu, barangkali ada yang mau mencoba bertalaki untuk beberapa peserta menggunakan fitur resenya ya. Alhamdulillah sudah ada nih Pak Ustadz ya. Untuk yang pertama kita panggil atas nama Ibu Hasnidar dari Balikpapan. Silakan Ibu. Syukron Teh Sifa. Ya. Bismillah. Wala ini taba'ta ahum min ya. Wala ini taba'ta ahum min ba'di ma Nah, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ibu Hasnidar ya, Masya Allah. Tadi tinggal di sini Ibu ya. Nah, tadi kurang terdengar. Telah menjadi bintang di langit. Min ba'di ma jaa. Nah, jadi ketika ketika sukun maka dia afwan ketika waqaf hamzah maka dia harus ditekan juga Ibu bacanya. Tadi kurang terdengar. Coba diulang dari sini saja Bu. Min ba'di ma jaa. Mim ba'di ma jaa. Nah, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Sudah bagus Ibu ya, sudah tidak seret membacanya, luar biasa. Baik, dilanjutkan Teh Sifa nomor 2. Baik, syukran. Di sini kita lanjut ke nomor 2. Ada Ibu Eis dari Cibubur, Jakarta Timur. Silakan Ibu Eis. Boleh dibantu dibuka mikrofonnya Ibu? Terima kasih, Pak. Ya. Iya udah Teh Sipa. Ya. Qad nara taqallaba wajhika fis sama. Coba diulang Ibu. Qad nara taqallaba wajhika fis sama. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Tadi ini salah harakat Ibu ya. Tadi taqallaba. Nah, ini taqallaba. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, di sini sudah ditekan nih membaca Ibu tadi ya. Masya Allah. Fis sama. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Sudah bagus bacaannya Ibu Eis. Baik, lanjutkan nomor 3. Selanjutnya untuk nomor 3 kita kembalikan ke Ibu Rasma ya. Silakan Ibu Rasma mencoba untuk bertalaki. Ja'alnakum ummatan wasata Ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada. Coba diulang Ibu yang ini.
Dari sini, dari litakunu. Li- Litaku 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 litakunu syuhada. Nah, alhamdulillah. Nah, tadi di sini ketinggalan ya Bu ya. Naunya dibaca panjang. Litakunu syuhada. Alhamdulillah. Sudah ditekan juga membacanya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik, Ibu. Sekarang lanjutkan tes Sifa nomor 4. Baik, syukran Ibu. Selanjutnya kita utamakan peserta yang menggunakan fitur resetnya terlebih dahulu ya, Bapak Ibu semua. Kita lanjut ke peserta selanjutnya ada Ummu Az-Zahra. Silakan Umi. Ya baik Ustaz. Sifat Ya. Indama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik, Ibu. Sudah bagus ya. Sudah tidak diseret. Sudah jelas pelafalannya. Dan yang di terakhir ada sifat syidahnya juga. Alhamdulillah. Sudah terputus atau tertahan suaranya. Terima kasih. Alhamdulillah. Barakallahu fiik, Ibu. Selanjutnya nomor 5. Baik, syukran. Selanjutnya ada Ibu Nur Sapitri. Silakan Ibu Nur Sapitri untuk mencoba bertalaki. Nah, Ustaz. Ini nomor 6 ya? Oh iya. Betul, Ibu. Monggo. Nah, Ustaz. Alladhi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wan nida'a. Coba diulang lagi, Bu. Alladhi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wan nida'a. Nah, perhatikan lagi Ibu, hukum-hukum yang ada di sini. Ada mad tabi'i, ada idgham bil gunnah. Idgham bil gunnah. Coba diulang dari sini saja. Illa du'a wan nida'a. Nah, perhatikan Ibu. Illa du'a wa nida'a. Coba. Illa du'a wa nida'a. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fiik, Ibu. Sudah bagus ya? Masya Allah. Sudah bagus bacanya. Tinggal tadi diperhatikan di sini ketika hukum-hukumnya jangan terlewatkan ya. Masya Allah. Sudah bagus, sudah sudah konsisten dalam pengucapannya, tidak diseret ya. Baik, yang terakhir. Baik, untuk yang terakhir ada Ibu Ina Muntari. Silakan Ibu Ina untuk coba bertalakinya. Yang apa ini? La ilah. Iya. La ilaha la. Aduh, sebentar Pak, ada tulisannya nih, Ustaz. Ya, diulang La lagi, Bu. ilaha ulahi wala ilaha ulahi. Masya Allah. Alhamdulillah, luar biasa Bu ya. Sudah bagus, sudah tepat. Di sini ada hamzah juga, di sini ada hamzah juga, di sini ada hamzah juga. Sudah tidak terseret bacaan. Jadi sudah tepat satu persatu bunyinya sudah jelas ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Baik, sudah tes Syifa ya. Alhamdulillah ya. Betul, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kita sudah beres mempelajari satu makhraj. Nah, satu huruf ya, afwan. Satu huruf yaitu huruf hamzah. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti insya Allah akan ada modulnya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa scan langsung di sini ya. Bisa scan langsung di sini. Di sini ada pendalaman huruf hamzah atau penjelasan secara singkat. Nah, jadi tinggal scan lalu akan keluar videonya atau muncul videonya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, itulah pelajaran kita malam ini. Lanjutkan ke Teh Syifa.
Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Ustadz Aziz untuk pemaparan materi pada malam hari ini. Insya Allah nanti akan ada sisi tanya jawabnya juga ya Pak Ustadz ya. Dan bagi Bapak Ibu semua yang ingin bertanya mengenai materi pembelajaran malam hari ini, boleh dipersiapkan terlebih dahulu untuk pertanyaannya ya, dan juga atau enggak langsung di chat di kolom komentarnya ataupun menggunakan fitur raise hand-nya. Nanti akan kita panggil namanya untuk di sesi tanya jawabnya ya. Dan ada sedikit informasi dari Siva, Bapak Ibu semua, mohon izin untuk waktunya sebentar untuk menginformasikan mengenai kelas tasin bersama Sobat Ngaji. Dan seperti biasa Siva mohon izin untuk menampilkan ya untuk materinya di layar Bapak Ibu semua. Nah, ini untuk tampilannya apakah sudah tampak belum nih Bapak Ibu semua? Ya, sudah, Neng. Dah. Sudah ya, kurang besar ya Bapak Ibu semua ya. Ya, kecil. Oh, kecil. Oke, nah di sini udah besar ya Bapak Ibu semua. Baik. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, ini bagi Bapak Ibu yang baru banget bergabung pada malam hari ini, pastinya akan selalu ada peserta-peserta baru yang baru banget bergabung pada malam hari ini bersama Sobat Ngaji. Dan untuk kelas Tasin Akbar ini insya Allah akan kita rutin di setiap hari Ahad malam beserta setiap Rabu malamnya khusus untuk bedah tajwidnya. Dan untuk program kelas Tasin Akbar ini programnya gratis sehingga Bapak Ibu semua bisa mengajak teman-temannya, rekan-rekan, saudara dan juga keluarganya untuk bisa bergabung ya. Semua kalangan usia bisa bergabung karena program ini juga gratis. Linknya bisa di-sharekan ke semua orang. Dan selain ada kelas akbar juga Bapak Ibu semua, berkat saran dan juga masukan-masukan dari Bapak Ibu semua ya. Untuk kelas tahsin akbar ini mungkin pesertanya juga banyak, lebih dari 100 orang, atau mungkin terbatasnya bertanya, terbatasnya juga untuk bertalaki ya. Sampai tadi aja fitur rasanya cukup banyak, tapi yang kebagian hanya 7 orang saja ya. Nah insya Allah untuk di kelas tahsin private bersama Sobat Ngaji, insya Allah akan lebih fleksibel untuk pertanyaan serta bertalakinya bisa disesuaikan keinginan para peserta Bapak Ibu semua ya. Nah, di sini untuk tim Sobat Ngaji juga mengadakan tasim private-nya Bapak Ibu semua. Ada beberapa yang bisa Bapak ikuti. Nah, di sini yang pertama kita ada tasin tajwidnya ya. Apaan Bapak Ibu semua? Oke, di sini kembali ya untuk gambarnya Bapak Ibu semua. Oh, hilang lagi. Coba kita ulangi kembali. Udah ada ya Bapak Ibu semua? Ada, Neng. Ada. Oke, baik. Di sini untuk pertama ada kelas tahsin tajwid. Nah, ini kami rekomendasikan bagi Bapak Ibu semua yang sudah mungkin lancar bacaannya, tapi bacaan panjang pendeknya masih keliru. Kami sarankan bisa mengikuti kelas tahsin tajwidnya. Kita mulai belajar dari mat 2 harakat. Nanti kita lanjut ke tajwid-tajwid lainnya sehingga sampai di tahsin 2 modul D-nya ya. Nah, untuk modulnya sendiri juga sudah lengkap ya Bapak Ibu semua, dilengkapi dengan teori penjelasannya, juga ada pola-pola praktisnya untuk belajar menghafal, serta juga ada contoh talakinya untuk bisa Bapak Ibu pelajari saat kelas berlangsung ataupun murojaah di rumah ya. Seperti judulnya di sini untuk tahsin tajwid dilihat menyenangkan, dipelajari memudahkan ya. Nah, selanjutnya selain ada tahsin tajwid, juga kami ada kelas tahsin makomatnya Bapak Ibu semua. Untuk modulnya khusus ya, kita buat khusus karena sudah dilengkapi dengan tangga nada irama serta panah-panahnya juga untuk bisa Bapak Ibu pelajari saat kelas berlangsung. Dan nanti juga akan mendapatkan rekaman audionya untuk bisa Bapak Ibu pelajari saat di rumah.
Ini untuk kelas tahsin makomat, bagi yang belum tahu, makomat itu untuk mempelajari lagam iramanya ya. Kita mulai dari Quran surat An-Nabanya. Insya Allah lebih mudah Bapak Ibu semua. Dan selanjutnya juga ada kelas tahsin makhraj nih Bapak Ibu semua ya. Seperti materi pembelajaran malam hari ini kurang lebih juga ada kelas tahsin private-nya di bab makhraj. Nanti di sana Bapak Ibu akan mendapatkan modulnya juga khusus ya. Sudah lengkap dengan sifat-sifat makhrijul huruf serta pola-pola praktisnya dan juga contoh-contoh talakinya juga. Namun di kelas tahsin makhraj ini sangat spesial sehingga sebelum memasuki atau daftar tahsin makhraj ini Bapak Ibu semua bisa langsung mengirimkan rekaman audio Quran surat Maryam ayat 1 hingga ayat kelima ke nomor Syifa ya. Nah, cara bergabungnya bagaimana? Bapak Ibu semua bisa langsung hubungi nomor Syifa di sini di 0811 22 93 132. Ya, tinggal dihubungi, sebutkan namanya, domisilinya dari mana, dan ambil kelas apa ya, mau tahsin tajwid ataupun tahsin makomat atau tahsin makhrajnya juga ya. Kebetulan kita ada planning akan ada kelas tahsin kids beserta Iqro untuk dewasa. Nah, bisa juga nih Bapak Ibu semua untuk waiting listnya ya. Nah, untuk jadwalnya hari apa saja nanti akan segera Siva bantu informasikan melalui WhatsApp Japrinya. Insya Allah di hari Senin ya akan Siva bantu informasikan. Jadi untuk malam hari ini Bapak Ibu semua bisa langsung hubungi ke nomor Siva di sini. Namanya, domisilinya dari mana, dan ambil kelas apa ya. Untuk nomornya, Siva sarankan menggunakan nomor WhatsApp ya, Bapak Ibu semua, karena ada beberapa peserta yang mencantumkan nomor sehingga Siva kesulitan untuk menghubunginya, seperti itu. Atau barangkali Bapak Ibu semua mau mengetik di kolom komentarnya untuk nomornya, boleh silakan. Nanti akan Siva bantu hubungi untuk dihubungi di hari besok ya, insya Allah. Nah, untuk cara bergabungnya gampang sekali, Bapak Ibu semua hanya modal ingin niat belajar dan juga Bapak Ibu semua bisa berinfak sebesar rasa syukurnya. Nanti di sana Bapak Ibu juga akan mendapatkan modulnya secara lengkap, akan mendapatkan rekaman Zoom-nya sehingga Bapak Ibu semua bisa memurojaah dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun juga. Silakan ya. Oke, Bapak Ibu semua kurang lebih seperti ini untuk gambaran kelas tahsin private-nya. Bagi yang berminat boleh langsung hubungi ke nomor Syifa ya. Syukron. Barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mengenai kelas tahsin private-nya, silakan nih Bapak Ibu semua. Apakah ada Bapak Ibu semua? Jika tidak ada, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Mau tanya Ustazah. Halo, Assalamualaikum Ibu Murniati dari Padang. Silakan Ibu, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kan sudah ikut tahsin privat. Saya pengen ikut tahsin makomah irama. Bisa sekaligus atau kan apakah beda harinya begitu Ustazah? Iya, syukron Ibu Murniati ya. Oke, ini sedikit lewat ya untuk informasinya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti kelas tahsinnya, ternyata pengen ikutan kelas makomatnya ataupun kelas makhrajnya juga, atau mau lebih dari satu ikutan kelasnya, kira-kira boleh enggak? Boleh sekali ya Ibu Murniati, nanti akan Siva bantu sesuaikan jadwalnya agar tidak bentrok dengan jadwal kelas yang lainnya, seperti itu. Nanti akan Siva bantu Ibu ya. Untuk jadwalnya nanti akan segera Siva informasikan melalui WhatsApp-nya. Begitu. Iya, syukron. Oke, bagi Bapak Ibu yang tertinggal tadi ya, ini untuk nomor Siva di kolom komentarnya, boleh langsung dihubungi atau boleh diketik nomor Bapak Ibu semua. Nanti akan Siva bantu hubungi ya, seperti itu. Oke, syukran Bapak Ibu. Kita lanjut ke
ke sesi tanya jawab ya. Di sini sudah ada yang bertanya nih Pak Ustadz. Ada Ibu Heni ya. Ibu Heni, Assalamualaikum Ustadz. Mau nanya, apa saja kesalahan umum dalam melafalkan huruf Ain dan Hamzah dan bagaimana cara memperbaikinya agar sesuai dengan makhraj yang benar? Oke, mungkin itu untuk pertanyaannya dan Siva kembalikan lagi kepada Ustadz Aziz. Silakan Pak Ustadz. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Luar biasa pertanyaannya. Pertanyaannya, Masya Allah, ini lumayan berat, Masya Allah ya. Ketika bacaan atau pelafalan, nah pelafalan tadi huruf Hamzah, kesalahannya apa saja? Ini. Nah, Hamzah ini tertukar dengan ain, lalu mengalir, lalu diseret. Nah, tadi yang ditanyakan kesalahan umum yang akan terjadi. Nah, bukan yang akan terjadi. Yang terjadi berarti ya. Yang terjadi di huruf ain. Ibu Heni seperti itu ya. Baik. Kesalahan umum. Nah, kenapa disebut kesalahan umum? Karena lumayan banyak berarti ya orang ketika baca seperti itu gitu. Nah, perlu diperbaiki, sangat-sangat perlu. Untuk huruf ain ini, nah, huruf ain ketika dia dibaca tebal, maka itu salah. Nah, ini insya Allah Bapak Ibu sekalian akan dapati di kelas tahsin privat, khususnya di kelas makhraj, yaitu akan diperluas lagi karena waktunya lebih banyak, lalu pesertanya tidak terlalu membeludak gitu. Jadi bisa mendapati tanya jawab talaknya lebih enak. Nah, lalu untuk kasus ini ketika ain, dia kesalahan umumnya itu pertama dibaca tebal. Dibaca tebal itu seperti apa? Misalkan ketika dia membaca iyyaka na'budu. Nah, na'budu itu dia harusnya dibaca tipis. Nah. Tapi karena dia misalkan tidak tahu bahwasanya huruf nun ini harus tipis atau itmamul harokatnya kurang. Nah, di dalam harokatnya kurang, iyyaka na'budu no. Nah, misalkan seperti itu. Itu dengan tidak membuka na saja bisa menyebabkan huruf ainnya menjadi tebal. Atau misalkan an'amta a. Nah, itu tipis a. Ketika dia baca tebal an'amta mulutnya beda. Itu berarti dia dibaca tebal. Itu kesalahan yang pertama, dibaca tebal. Kesalahan kedua, Bapak Ibu sekalian, itu terputus suara. Suaranya terputus. Ingat, di huruf ain ini dia ada punya sifat tawassut. Nah, dia ada namanya sifat tawassut di antara syiddah dan juga rokhwah, yang intinya ketika sukun harus ditekan membacanya. Iyyaka harus seperti itu, tidak boleh terputus. Iyyaka na'budu nanti larinya ke hamzah. Itu yang kedua. Jadi harus ditekan na'budu huruf ain. Lalu yang sifat ketiga itu tertukar dengan hamzah. Sama ya. Jadi tidak boleh saling tertukar nih antara hamzah dan juga ain. Hamzah, ain harus beda. Lalu yang keempat, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kesalahan ain itu masuk ke hidung. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa merasakan ketika masuk ke hidung itu salah bacanya. Dia dari tenggorokan. Cara mengetahuinya cukup Bapak Ibu sekalian tutup hidungnya ketika membaca huruf ain. Nah, kalau berubah seperti itu suaranya, maka itu jelas dari hidung. Tapi ketika dia tidak dari hidung, maka tidak akan berubah suaranya. Ba. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, sama, yaitu diseret. Nah, yang kelima diseret. Nah, diseret itu tidak
diperbolehkan. Disyarat itu seperti apa? Kayak tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu. Misalkan seperti itu. Atau enggak, siratal ladzina amta. Nah, itu pasti diseret. Tidak jelas. Harus jelas. Siratal ladzina an'amta. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana cara memperbaikinya agar sesuai dengan makhraj yang benar? Masya Allah. Nah ini kalau pertanyaannya bagaimana, berarti itu kembali ke diri Bapak Ibu sekalian masing-masing. Karena pengalaman saya pribadi ketika mempelajari makhorijul huruf satu persatu, nah guru kami menjelaskan cari suaranya, pokoknya bunyinya harus seperti saya. Nah kurang lebih seperti itu. Bunyinya harus sama seperti saya. Misalkan gho. Nah, di luar mempelajari sifat-sifatnya, makhrajnya harus sama bunyinya. Jadi, pertama untuk memperbaikinya kita banyakin mendengarkan. Misalkan tadi kasusnya huruf ain misalkan. Nah, kita mau memperdalam huruf ain, maka cari itu di YouTube Riyadhatul Lisan huruf ain atau latihan huruf ain, dengerin lama-lama pasti insya Allah bisa. Itu yang pertama secara audio. Secara kedua tetap kita harus talaki. Jadi tidak hanya mendengarkan saja, harus ditalakikan kepada guru-guru kita semua. Itu barangkali untuk cara memperbaiki agar semua makhraj berarti ya, agar semua makhraj itu benar. Jadi pertama harus banyak mendengarkan. Kalau ada rekomendasi dari saya, dengarkan murotal dari Dr. Aiman Suwaid. Nah, beliau salah satu ulama yang pakar di di ilmu tajwid, di ilmu tahsin, itu huruf per hurufnya bagus. Atau enggak murotal Abdul Somad Al-Basit. Nah, Abdul Basit Somad itu namanya. Jadi bacaannya huruf per hurufnya itu sangat jelas di sifatnya dan juga di dalam cara bacanya. Seperti itu barangkali sifat sudah ya insyaallah. Jadi tadi harus banyak mendengar, harus mentalakikan kepada guru. Jadi di luar mendengar kita harus mencari juga nih guru yang tepat. Seperti itu insyaallah. Baik, syukran Ustadz Aziz untuk tanggapan dari pertanyaan Ibu Heni ya, Masya Allah. Dan selanjutnya Pak Ustadz ada pertanyaan terakhir nih dari Bapak Ibu yang ada di kolom komentar atas nama Bapak Ibu Rokaah ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya mengenai logat seperti logat Mesir atau logat Syriah atau Damaskus. Logat itu apa ya Pak Ustadz kalau boleh tahu? Masya Allah. Luar biasa ya dari Ibu Rokaah. Ibu Rokaah. Oke, Masya Allah. Mengenai logat berarti ya, Masya Allah. Nah, logat ini dialek sebenarnya, Ibu sekalian ya. Jadi kalau bahasa singkatnya atau bahasa gampangnya itu dialek yang kita tahu. Jadi mengenai logat, misalkan ya logat Mesir, logat Syria, logat Damaskus, bahkan di Arab sekalipun itu ada logatnya. Jadi ada fusha, ada satu lagi ada fusha, ada astagfirullah lupa namanya. Jadi bahasa yang dipakai ketika membaca Al-Quran itu bahasa Arab yang logatnya dipakai oleh Rasulullah SAW, atau dialeknya itu dialek dari Rasulullah SAW. Adapun bahasa Arab dengan dialek yang lain, misalkan di Mesir misalkan bedanya apa? Sangat banyak. Kolbi misalkan ya, huruf qaf jadi hamzah a. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian pernah mendengar lagu Albi Nadak, nah itu artinya bukan Albi aku Albi itu berarti kan aku labaik. Nah, aku memenuhi nadak. Itu bisa saja jadi kolbi artinya. Seperti itu. Atau enggak di Yaman misalkan. Di Yaman orang-orang ketika membacakan ko itu jadi gho as-saghaf. Makanya ada Habib gitu ya, Habib as-Segaf.
Nah, sebenarnya itu as-saqaf, pakai qaf sebenarnya. Hanya saja dialek orang sana itu ghain. Al-faqih, al-faqih. Nah, seperti itu. Tapi tetap ketika membaca Al-Qur'an, dialek atau makhraj yang kita pakai. Nah, jadi dialek itu selain dari nada atau nada bicara misalkan ya, seperti orang Sunda, orang Jawa itu kan beda nada bicaranya. Juga di dalam pelafalan hurufnya. Nah, jadi kita pakai yang sesuai diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Sahabat terus mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada para ulama-ulama sehingga dikitabkan dan kita mendengarkan. Nah, itu yang kita pakai. Meskipun misalkan kita orang Syria, meskipun kita orang Damaskus, meskipun kita orang Mesir misalkan dan lain-lain, orang Jawa misalkan, orang Jawa huruf ain. Nah, karena nggak ada huruf ain jadi nga misalkan. Nah, itu harus diperbaiki, tidak boleh menjadi ngalamin karena dialek yang kita pakai atau logat, nah atau bunyi yang kita pakai itu bukan bunyi dari dialek-dialek kita, tapi bunyi yang orang Arab pakai, Arab Fusha namanya. Seperti itu, insya Allah ya. Cukup. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tanggapan pertanyaannya. Wah, kita jadi tahu ya untuk tambahan ilmu soal ini, Masya Allah. Dan di sini ada yang menggunakan fitur raise hand, Pak Ustadz ya. Coba kita panggil namanya Ibu Tahsin Yumna. Apakah mau bertanya Ibu? Sepertinya sedang ini ya. Oke, baik. Oke, di sini ada Ibu Umi Baiti. Ibu Umi Baiti, apakah ada yang mau bertanya? Afan ada Kak. Silakan Ibu. Kalau makharijul huruf dha itu pengucapannya gimana caranya? Sering karena kebalik mazo dan lo. Oh, huruf dhad. Iya. Huruf dhad ya, Bu ya? Iya, Ustaz. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, untuk huruf dhad, saya tidak perlu pakai screen ya. Saya jelaskan sendiri langsung. Itu sesuai dengan di kitab Jazariyah. Walladhu min hafatihi idwaliyah. Pertama, huruf dhad. Nah, ini Bapak Ibu sekalian saya informasikan kembali. Ini bisa lebih dalam lagi penjelasannya ketika Bapak Ibu sekalian mengikuti kelas makhraj. Nah, bisa dihubungi ke Syifa gimana alurnya ya. Nah, nanti diarahkan. Lalu untuk huruf dhad, nah perhatikan Bapak Ibu sekalian, walladhu min hafatihi idwaliyah. Huruf dhad itu dari hafah di sisi kanan, sisi kiri, idwaliyah yang bersamaan. Jadi lidah, nah ini saya gunakan tangan saya misalkan sebagai perumpamaan langit-langit. Nah ini ya, misalkan ini langit-langit mulut. Lalu lidah ini dia menempel di kanan dan juga di kiri. Walladhu min hafatihi idwaliyah. Ladrosa. Nah, menempel pada apa? Ladros. Jadi ladros itu gigi geraham bagian kanan dan bagian kiri. Dia punya sifat istitolah. Jadi ketika dibaca itu memanjang baik dari makhraj dan juga dari suara. Walallo. Nah, huruf dhad itu seperti itu. Pertama tadi di Jazariyah disebutkan bisa menggunakan sisi kanan dan juga kiri secara bersamaan. Jadi lidahnya benar-benar full ke atas, kanan dan kiri. Itu yang pertama. Kan tetapi ada lanjutannya. Ladrosa min aisaro. Boleh pilih dotnya di kiri karena lidahnya lebih mudah untuk dinaikkan di kiri, ditempelkan walau misalkan Allah seperti itu misalkan. Au yumnaha atau di kanan boleh juga seperti itu. Walau ya, karena dia punya sifat istitolah, itbaq dan juga isti'ala, maka dia huruf aqwa min hurufil akhar. Jadi dia huruf yang paling kuat di antara huruf-huruf yang lainnya. Jadi ketika dibaca itu tebal, super tebal gitu ya. Tebal dari yang tertebal. Nah, seperti itu. Lalu untuk bunyinya yang pas seperti apa?
Nah, salah satu keutamaan Rasulullah SAW itu paling fasih di dalam membunyikan huruf dhad atau melafazkan huruf dhad. Jadi anak afsah gitu, kurang lebih redaksi hadisnya. Jadi Rasulullah SAW yang paling sempurna di dalam huruf dhad. Nah, tinggal kita nih sebagai umatnya, gimana caranya agar bisa fasih? Ya minimal-minimal benar ketika talaki. Itu selain kita latihan lidahnya tadi, misalkan di kanan atau di kiri atau keduanya dinaikkan lalu dibunyikan walallah. Nah, itu tinggal dipilih ya, boleh di kiri, boleh di kanan. Selain melatihnya dengan riyadhatul lisan kayak tadi pertanyaan tadi sama yang di awal ya, untuk meningkatkan kualitas makhraj kita dengan audio, dengan talaki. Nah, khusus untuk huruf dhad ini itu kita bisa ngaca. Ustaz, kenapa apa hubungannya dengan ngaca? Ketika kita berkaca, lalu perhatikan lidah kita, rasakan dan lihat mulut kita. Jangan sampai mulutnya bergerak juga. Walallah. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu harus dilatih juga. Biasanya karena apa? Karena kesalahan umumnya itu mencucu atau monyong lidahnya. Mulut. Walallah. Nah, itu nggak boleh. Karena monyong atau mencucu itu hanya di harokat dhammah. Lu baru. Kalau lo, nah dia tidak ngaruh. Tebalnya itu karena lidahnya naik. Nah, jadi biar kita kepancing lidahnya bisa tebal, kita ngaca. Nah, kita sambil ngaca. Itu berlaku juga untuk huruf-huruf tebal yang lainnya. Lalu yang terakhir, huruf dhad ini dia tidak boleh bergeser di dalam bentuk mulutnya. Nah, tadi misalkan di kanan dan juga di kiri. Nah, makanya ulama-ulama dari Syam itu menjelaskan bahwasanya kalau bisa huruf dhad ini dua-duanya saja, jangan kanan kiri, takutnya berubah bentuk mulutnya. Gimana maksudnya? Jadi geser lo, nah kayak gitu misalkan, atau lo, nah itu tidak boleh juga. Jadi kenapa harus ngaca? Ya karena itu biar kita pas di sifat isti'ala, itbaqnya, lalu kita rekam coba. Terus kita bandingkan dengan suara-suara masyayikh atau guru-guru kita. Bisa, kalau zaman sekarang itu sangat-sangat gampang ya, ada yang namanya YouTube, tinggal buka riyadhatul lisan huruf dhad, dengerin, oh seperti ini bunyi huruf dhad, kita latih. Ketika Bapak Ibu sekalian dapat huruf yang dipelajari, misalkan huruf qaf, itu ada kepuasan batin tersendiri yang tidak bisa Bapak Ibu utarakan nikmat itu kayak gimana. Itu ketika sudah ada kenikmatan hakiki dalam membaca Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, cari, itu tugasnya. Kami dulu ketika di pondok itu mempelajari makhorijul huruf. Ketika pertama masuk langsung mempelajari makhorijul huruf, langsung talaki surah Al-Fatihah, itu kurang lebih 2 bulan Bapak Ibu sekalian. Itu surah Al-Fatihah dan juga makhraj sampai dari awal sampai akhir itu 2 bulan, padahal di pesantren. Seperti itu. Nah, apalagi kita yang tidak di pesantren, kita harus lebih banyak meluangkan waktu di dalam meningkatkan kualitas bacaan kita. Bisa dari tahsin tilawah, bisa dari mendengarkan, atau alhamdulillah nih di Sobat Ngaji menyediakan kelas-kelas, ada kelas tahsin, kelas maqamat, kelas makhraj, tinggal join. Nah, tinggal join, gabung, insya Allah lebih mudah lagi. Karena apa? Karena bisa talaki langsung. Seperti itu ya, meskipun kita online, kita jauh di mata, insya Allah dekat di doa Bapak Ibu sekalian ya. Baik, sebenarnya cukup seperti itu Syifa. Betul Pak Ustadz, syukran untuk tanggapannya nih Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan juga ini tidak hanya untuk Syifa saja, tapi juga untuk Bapak Ibu semua. Oke, Bapak Ibu semua, karena waktu juga sudah tepat di jam 21.35, kalau diperpanjang pasti makin banyak lagi nih Pak Ustadz untuk pertanyaannya. Jadi bagi Bapak Ibu boleh ditahan dulu, dicatat dulu untuk pertanyaannya, nanti kita akan sambung lagi di pertemuan berikutnya ya. Dan alhamdulillah untuk waktu pun juga sudah larut malam nih Bapak Ibu semua ya. Kasihan untuk yang di wilayah Wita ya, mungkin sekarang waktunya sudah
lebih larut malam lagi dari waktu Indonesia Barat. Mungkin itu saja Bapak Ibu semua ya. Dan Siva kembalikan lagi kepada Ustadz Aziz, barangkali ada tambahannya untuk motivasi bagi kita semua, silakan Pak Ustadz. Nanti akan Siva sambung kembali untuk penutupnya. Masya Allah, Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah, tak terasa kita sudah bersama ya, Masya Allah 1,5 jam, kurang lebihnya 1,5 jam lebih 5 menit ya. Ya, Untuk mempelajari Al-Quran, Masya Allah, ini salah satu kegiatan yang insya Allah positif dan bisa menjadikan keberkahan bagi Bapak Ibu sekalian, rahmatullah. Pesan saya satu, cintai bahasa Arab atau cintai Al-Quran. Dengan cara apa? Dengan cara mengikatnya Bapak Ibu sekalian. Maksudnya gimana? Jadi kita harus mencintai Al-Quran dengan cara mengikatnya. Biar bisa terikat, Al-Quran itu ada 2 cara. Pertama, ta'allam Al-Quran. Yang kedua, 'allamahu. Nah, ketika sudah terikat dengan belajar, lalu mengajar. Nah, mengajar ini menjadi poin penting ketika ilmu kita disampaikan kepada yang belum mengetahui, maka itu akan menambahkan ilmu kita. Yang pertama, yang kedua akan mengikat ibarat kuda, nah itu talinya. Jadi selain kita belajar, saya harapkan Bapak Ibu sekalian harus mengajarkan. Misalkan jangan jauh-jauh, tadi huruf hamzah. Bapak Ibu sekalian cukup menyampaikan bahwasanya kesalahan umumnya gak boleh diseret, gak boleh tertukar dengan ain dan sebagainya. Itu sudah menjadi keterikatan Bapak Ibu sekalian dengan ilmu tersebut. Insya Allah. Jadi pesan saya itu, cintai Al-Quran dengan cara belajar dan mengajarkannya. Itu insya Allah ya. Baik, seperti itu Teh Syifa, insya Allah. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak untuk motivasinya dan juga tentunya kita harus tetap semangat agar dimudahkan dalam kita belajar, karena kalau belajar tuh tidak melihat dari umur ya Pak Ustadz ya. Dan juga jangan kenyang akan pelajaran tapi harus haus dengan pelajarannya. Sehingga sampai kapanpun juga harus tetap belajar untuk kita semua. Dan juga sesuai yang sudah diinformasikan dari Ustadz Aziz barusan yang mengenai makhraj juga ya, di tim Sobat Ngaji juga mengadakan kelas tasin untuk bab makhraj ini. Ya, bagi yang berminat silakan hubungi ke nomor Syifa dan jangan lupa kirimkan juga rekaman audio suaranya Quran surat Maryam ayat 1 hingga 5. Nanti akan ada asatidz dari tim kami yang akan mengkoreksi apakah akan masuk ke bab makhraj atau masuk ke tasinnya terlebih dahulu ya, karena memang untuk di bab makhraj ini agak sedikit rumit ya Bapak Ibu semua, sehingga ada sedikit koreksian untuk placement tes bab makhraj ini, seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu semua. Dan mari kita cukupkan untuk pembelajaran kajian malam hari ini. Sebelumnya Syifa ucapkan terima kasih banyak pada Ustadz Aziz ya, yang sudah meluangkan waktu dan juga berkenan mengisi kelas Tasin Akbar bersama kita semua. Mudah-mudahan juga Ustadz sehat selalu Pak Ustadz ya. Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini, juga sehat selalu. Insya Allah kita akan ketemu kembali di hari Rabu untuk bedah tajwidnya bersama Ustadz Salman ya, seperti itu. Dan mari kita ucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu, Syifa mewakili tim Sobat Ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Bapak Ibu, selamat malam, selamat istirahat. Selamat malam, selamat istirahat. Sama-sama. Baik Bapak Ibu, mohon izin kami akhiri.